Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu terbentuk pada tahun 2006, sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah yang membagi tugas, wewenang, dan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PT/M/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang kriteria dan penerapan wilayah sungai, pengelolaan wilayah sungai terbagi atas wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai strategis nasional, wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, dan wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Adapun pembagian wilayah sungai yang menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sumatera 7 Bengkulu adalah wilayah sungai lintas provinsi yang melintasi Provinsi Bengkulu, yaitu wilayah sungai Tramang Muar dengan lintas Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, dan wilayah sungai Nasal Padang Guci dengan lintas Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai naungannya yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya air rusak, air pada sungai, pantai, situ, embung, dan tampungan air lainnya seperti irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu dipimpin oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu dengan 4 pejabat struktural yaitu Kasubag Umum dan Tata Usaha, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Kepala Seksi Pelaksanaan, dan Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air. Balai Wilayah Sumatera 7 Bengkulu juga memiliki 4 satuan kerja yaitu Satker BWS Sumatera 7 Bengkulu, Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, SNVT PJPA, dan SNVT PJSA. Juga ada beberapa pejabat pembuat komitmen PPK di bawahnya. Sebagai CPNS, saya ditempatkan pada Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air atau disingkat Kapisda. Adapun fungsi dan tugas Kapisda ialah melakukan penyusunan pola program dan rencana pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi, serta sistem informasi dan data sumber data air, dan pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah. Refleksi diri. Adapun Smart ASN atau aparatur sipil negara yang cerdas adalah konsep ASN yang memiliki 1. Kompetensi digital, 2. Inovatif, dan 3. Adaptif terhadap perubahan zaman. Smart ASN tidak hanya mahir dalam teknologi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun upaya mewujudkan Smart ASN. Yang pertama ialah kompeten, aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi KLOP, datang tepat waktu dan tidak pulang sebelum waktunya. Yang kedua, akuntabel, menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang diberikan, mengikuti kegiatan teknis maupun non-teknis yang ada di kantor untuk mempererat silaturahmi. Yang keempat, menjaga kebersihan kantor dengan clean desk police setiap dan sebelum pulang ke rumah. Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja unit yaitu saling tolong-menolong antar sesama rekan kerja. Demikian presentasi mengenai profil Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 dari saya. Terima kasih.